Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, kita ada cetar Bitcoin haram guys. Waduh, sabar. Kita coba kupas. Sabar. Orang sabar cuannya lebar. Oke. Bitcoin haram. Yakin? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, hiduplah Indonesia Raya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi. Kita mendadak bikin video nih karena ada berita menarik dan menggelitik nih. Ya, ini beritanya nih. Tuh. Newsdetik.com, bisnis Tempo banyak dah pokoknya. PWNU Jawa Timur keluarkan fatwa cryptocurrency haram. Wah, ini cukup menggelitik ya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini mohon maaf nih, bukannya bermaksud menanggapi, tapi ya pendapat pribadi saya sebagai yang bermain Bitcoin dengan trading. Karena nggak ada kapasitas saya untuk menanggapi fatwa MUI PWNU Jatim. Oke guys, ya ini poin-poinnya sudah saya simpan nih. PWNU Jatim keluarkan fatwa haram Bitcoin CS akan diusulkan ke Muktamar NU. Ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin lebih baik di riset kembali, diteliti kembali apa itu Bitcoin, apa itu teknologi blockchain ya. Karena beberapa bulan lalu sudah ada kajian dari, sebentar saya lihat, kajian dari ini, Forum Kajian Islam sebut transaksi aset kripto diperbolehkan. Nih, yang mempelopori Forum Kajian Islam Batsul Masail yang diselenggarakan oleh Islamic Law Firm dan Wahid Foundation merekomendasikan aset kripto diperbolehkan dalam hukum Islam. Ini baru banget pada tanggal 9 bulan 9 2021. Tapi kenapa kok sekarang PWNU Jatim mengeluarkan fatwa haram ya? Oke, ini pendapat pribadi saya aja ya. Mudah-mudahan mengedukasi, ini tidak ada maksud untuk menanggapi sih, karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi PWNU Jatim. Nih poin-poinnya. Oke, kita bahas poin yang
menjadi landasan fatwa haram ya. Jadi secara fikih jual beli itu harus ada kerelaan dan tidak ada penipuan. Tapi dalam kripto itu orang lebih banyak tidak tahu apa-apa, orang itu terjebak. Ketika tiba-tiba naik karena apa, turun karena apa, sehingga murni spekulasi, mirip seperti orang berjudi ucapnya gitu ya. Oke, kalau pendapat saya tentang poin ini, sebetulnya dalam kegiatan ekonomi apapun yang mengandung value, jika sesuatu itu dijalani, mau bisnis dagang baju atau bisnis cabai sekalipun, atau bisnis apa, berdagang apa, jika kita tidak mengetahui ilmunya atau dasarnya, manajerialnya, ya namanya spekulasi. Jadi bukan hanya di kripto aja. Kalau yang poin ini kan mestinya bukan pada objek kriptonya, tapi pada subjek yang bermain kripto tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, atau karena ikut-ikutan. Ya alhasil potensinya kerugian. Jadi spekulasi itu kan orang berspekulan untuk mencari sebuah keuntungan tapi tanpa ilmu. Ya persentase terbaiknya kan kerugian. Sedangkan di Bitcoin atau cryptocurrency kan tidak pernah menawarkan atau menjanjikan keuntungan-keuntungan. Ya dengan ilmu itu kita bisa berdagang di aset cryptocurrency dengan technical analis, dengan fundamental, dengan bekal diri dalam trading sebelum kita melakukan perdagangan. Itu kan bukan spekulasi. Masalah untung rugi, ya namanya berdagang pasti ada untung rugi. Ini gampangnya saya berpikir begitu ya sebagai orang awam. Oke, kita ke landasan kedua nih. Berdasarkan hasil Bahsul Masail cryptocurrency hukumnya haram. Karena lebih banyak unsur spekulasi, jadi itu tidak bisa menjadi instrumen investasi. Ya, pendapat saya pribadi kalau di dalam dunia nyata atau kegiatan apapun nyata, balik lagi ya, kalau mau berkecimpung ya mestinya dibekali ilmunya dulu supaya tidak ada unsur spekulasinya. Jadi kurang tepat sih kalau dihukumi haram gitu. Kalau masalah instrumen investasi, sedangkan di kajian yang dipelopori oleh Ibu Yeni Wahid itu, cryptocurrency menjadi komoditi atau komoditas ya. Artinya di Indonesia ini kan alat tukar untuk transaksi yang sah kan rupiah. Jadi cryptocurrency itu tidak bisa untuk menjadi alat tukar. Di Indonesia belum bisa. Yang bisa ya cryptocurrency-nya kita tukarkan dengan rupiah baru untuk berbelanja atau untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau urusan spekulasi ya humanity-nya bukan cryptocurrency-nya lah. Ini kan teknologi baru. Jadi ya gimana ya, mohon maaf saya bukan menanggapi, ini hanya berpendapat pribadi karena saya bermain kripto dari 2017. Terus landasan yang ketiga soal mengandung unsur praktek penipuan ya atau perjudian. Ya, poin ini menarik sekali nih. Kalau
kita bicara tentang penipuan atau praktik-praktik perjudian dalam dunia nyata, di mata uang yang sah menurut hukum di negara kita, yaitu rupiah ya, uang yang berkedaulatan di negara kita. Ya, di dalam bisnis yang menggunakan uang fisik pun juga banyak penipuan. Banyak pedagang cabai, pedagang kain, atau pedagang apapun juga pasti pernah ketipu. Atau uang nyata pun juga, rupiah juga banyak perjudian di mana-mana menggunakan mata uang rupiah gitu loh. Jadi ya tidak relevan aja kalau kriptonya yang disalahkan gitu loh. Yang salah kan juga pelaku penipunya, yang haram itu pelaku penipunya, yang haram juga yang pelaku perjudiannya di dalam kripto. Tapi cryptocurrency tidak ada unsur perjudian, tidak ada unsur penipuan. Dia objek. Yang bisa menipu kan orangnya, bukan kriptonya. Atau yang bisa menipu kan oknum-oknumnya. Sama juga rupiah. Rupiah kan yang bisa menipu orangnya, bukan rupiahnya menipu. Atau rupiah juga yang bisa judi kan orangnya, bukan rupiahnya yang disalahkan menjadi alat perjudian kan gitu. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kita lanjut lagi nih, coba. Ini pagi-pagi nih guys, agak-agak ngantuk nih. Nah, dari ini cryptocurrency syariah status. Ini coba tak besarin ya, di zoom ya. Nah, kalau begini mungkin lebih relevan nih. Jadi aset kripto itu dikelompokkan mana yang kategorinya halal, mana yang kategorinya haram. Ini lebih relevan karena cryptocurrency itu ibaratnya dunianya, aset itu yang ada di dalamnya kan. Nah, semua aset kan tidak semuanya sama. Memang ada mungkin aset-aset ini yang niatnya menipu, atau aset-aset ini yang mengandung unsur perjudian, bukan cryptocurrency-nya gitu loh. Sama juga mata uang fisik itu ada unsur kasino dan lain-lain gitu loh. Kalau ini lebih relevan dan setuju nih karena dikategorikan. Jadi kita juga saya muslim bisa memilih aset mana ya yang kategorinya halal, yang kategorinya haram gitu kan. Nah, ini kalian bisa cari sendiri nanti di cryptocurrency syariah status. Ini yang menerbitkan itu IFG namanya, Islamic Finance Guru and Islam Crypto. Nah, ini banyak kajian-kajian Islam yang sudah berkecimpung di dunia kripto dan sudah mengkajinya lama. Makanya ini kaget saya pagi-pagi baca berita gitu loh. Nah, ini kalian nanti bisa cari sendiri ya, aset mana yang halal, aset mana yang haram. Ini masuk akal gitu loh. Karena kalau bisa dikategorikan haram itu kan mungkin aset yang tidak ada underlying gitu loh, tidak ada perusahaan nyatanya, tidak ada underlyingnya apa. Misalkan aset A, underlyingnya apa sih dia gitu kan. Dia dijamin oleh apa sih, apa emas, apa perak, apa produk apa gitu kan. Itu lebih relevan. Kalau cryptocurrency haram gitu kan ya menarik dan menggelitik ya. Oke guys, kita lanjut menelusuri kembali ke Google, Mbah Google. Ini fatwa, ini statement MUI nih. MUI bahas rambu-rambu kripto, belum ada fatwa haram ya, 16 jam yang lalu. Tapi 2018 itu juga kripto Indonesia pernah melewati fase ini. 11 poin MUI tentang Bitcoin yang diharamkan sebagai investasi gitu. Ini kalau yang atas ini 16 jam yang lalu. Artinya memang MUI sendiri juga belum
mengeluarkan fatwa secara resmi halal atau haram gitu loh. Ya ini nanti kalian bisa kaji sendiri ya, bisa riset sendiri ya. Terus kita sekarang bicara poin-poinnya yang pernah terjadi di, ya belum lama sih kajiannya nih. Nah ini pendapatnya Ibu Yeni Wahid atau putri dari Gus Dur. Ini kalau ada berpendapat maka cryptocurrency sering disalahgunakan untuk melakukan transaksi ilegal, ya Ibu Yeni ini berpendapat nih. Jadi kalau argumennya itu juga Ibu Yeni punya argumen sendiri nih. Yeni juga menemukan argumen bahwa transaksi gelap juga bisa digunakan di dunia nyata, artinya tidak hanya cryptocurrency aja. Jadi di dunia nyata juga banyak transaksi ilegal gitu yang memakai uang fiat atau uang fisik gitu loh. Terus maka Yeni mengatakan bahwa aset kripto tidak bisa dimaknai dan dihukumi secara tunggal. Ini yang paling penting nih. Nah ini argumen lain nih. Dibandingkan dengan uang fiat atau uang kertas yang banyak digunakan dalam transaksi bank konvensional, lanjutnya ini uang kripto justru terbebas dari riba karena uang kripto dasarnya adalah blockchain yang penyebarannya melalui jaringan peer-to-peer gitu. Nah, untuk mendapatkan kejelasan status halal haram itulah ILF yang foundernya itu Ibu Yeni membuat Bahsul Masail atau diskusi mengenai permasalahan terkini ditinjau dari hukum Islam yang diharapkan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk para pembuat kebijakan. Nah ini berita juga nih, Bahsul Masail, suatu forum kajian Islam yang diselenggarakan oleh Islamic Law Firm dan Wahid Foundation, memberikan pandangannya terkait aset kripto. Setelah kiai dan ulama dari Bahsul Masail serta para stakeholder berdiskusi dan melakukan jajak pendapat, Bahsul Masail merekomendasikan aset kripto diperbolehkan secara hukum Islam gitu nih. Aset kripto diperbolehkan secara hukum Islam. Nah ini kaitannya dengan poin ini nih, saya carikan nih. Nah ini poin pentingnya nih, bagi kami di ILF ini menjadi suatu keharusan bagi kita itu maksudnya mereka yang punya berkompeten lah di bidang-bidang untuk memfatwai halal haram gitu kan. Jadi supaya bisa membimbing umat agar bisa kemudian melakukan transaksi secara halal katanya gitu. Mereka hidup secara syar'i tetapi juga bisa memikirkan nuansa realita kehidupan. Ini penutup katanya Ibu Yeni ini. Ini yang paling penting ini Bang. Ini bijaksana dan memang ya hati-hati dalam bertutur kata ya dan bertindak ya sebagai public figure atau orang-orang besar di Indonesia ini kan. Memang yang kita harapkan sebagai pemain kripto atau kita sebagai pelaku di pasar cryptocurrency ini kan kita mengedukasi ya supaya masyarakat atau siapapun yang ingin terjun di kripto itu juga teredukasi secara baik dan benar, tidak hanya ikut-ikutan atau tidak hanya FOMOisme atau tergiur profit yang tinggi gitu loh, yang akhirnya halusinasi sehingga nyemplung di dunia ini tanpa ilmu, tanpa fundamental diri mengenai kripto itu apa, blockchain itu apa, trading itu apa, sehingga ya resikonya pasti kerugian gitu loh.
Jika rugi kan Anda juga bisa bertindak kejahatan. Kalau yang paling tepat menurut saya pribadi ya ini, ya masyarakat dibimbing, diarahkan, diedukasi supaya kenal kripto, karena ini teknologi baru ya masa depan finansial dunia, supaya Indonesia ini masyarakatnya tidak ketinggalan dengan masyarakat luar. Itu yang kita harapkan ya sebagai pemain kripto atau pecinta kripto di Indonesia. Ini poin ini saya sangat setuju, dan saya sangat tertarik, dan ya good banget nih. Oke guys, cukup sekian ya, ini video sederhana penjelasan jalanan begini ya, mudah-mudahan sederhana ini bisa mengedukasi lah. Kalau memang video ini dirasa ada manfaatnya dan menarik, kalian suka ya, kalian bisa di share, di like, di komen, di subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih, selamat pagi, tetap belajar supaya cuannya lebar ya, tetap belajar supaya cuannya bisa lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoki SR369, salam profit.